Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Kristanti Bungan dengan NPM 07382311-020. Saya adalah mahasiswa dari program studi pertimbangan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang geologi struktur. Nah, apa itu geologi struktur? Geologi struktur adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk atau arsitektur batuan sebagai hasil dari proses deformasi. Nah, struktur geologi terbagi atas dua, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur geologi yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Misalnya struktur sedimen, struktur kekar akibat pendinginan magma, dan struktur berlapisan. Kemudian yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur geologi yang mempelajari dan membahas tentang bentuk-bentuk deformasi kekar bumi dan gejala-gejala penyebab pembentukannya. Dibedakan dengan geoteknik atau tektonik. Geologi struktur mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit, yang meliputi deformasi-deformasi pada isi cekungan, sedangkan tektonik menyangkut skala yang lebih luas dari ini, misalnya proses pembentukan pegunungan. Nah, kemudian pada materi yang kedua, saya akan membahas tentang deformasi batuan. Apa sih deformasi batuan itu? Nah, deformasi batuan adalah perubahan bentuk dan ukuran pada batuan akibat dari gaya yang terjadi di dalam bumi. Nah, batuan dapat mengalami deformasi dalam dua cara utama, yaitu deformasi rapuh dan deformasi lentur. Nah, deformasi yang terjadi ketika batuan pecah atau retak karena adanya tekanan. Sedangkan deformasi lentur adalah deformasi yang terjadi ketika batuan membengkok atau mengalir karena adanya tekanan. Nah, adapun tahapan deformasi yaitu ada deformasi elastis, duktil, dan fraktur. Nah, deformasi elastis adalah di mana regangan bersifat reversibel, dan deformasi duktil adalah di mana regangan bersifat irreversibel, dan yang terakhir fraktur adalah tegangan yang tak dapat dikembalikan lagi yang menyebabkan material pecah. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang kekar atau join. Nah, kekar adalah struktur rekahan pada batuan yang tidak memperlihatkan pergeseran. Hampir tidak ada suatu singkapan di muka bumi ini yang tidak memperlihatkan gejala rekahan. Nah, struktur rekahan merupakan gejala yang paling umum dijumpai dan banyak dipelajari secara luas, tetapi merupakan struktur yang paling sukar untuk dianalisa. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, kekar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kekar tektonik dan kekar non-tektonik. Nah, yang pertama, kekar tektonik. Kekar tektonik adalah kekar yang terbentuk karena adanya gaya kompresi dan tension yang bekerja pada sebuah massa batuan, misalnya pada kekar gerus dan kekar tarik. Nah, kemudian yang kedua yaitu kekar non-tektonik. Nah, kekar non-tektonik ini terbentuk bukan karena gaya tektonik, misalnya kekar akibat pendinginan pada batuan beku atau pengeluaran air pada sedimen lempung menyisakan bentuk heksagonal seperti genteng dikenal dengan mud crack, kekar kolom, atau dapat juga terbentuk akibat pembebanan, misalnya setting joint. Nah, kemudian berikut saya akan menjelaskan materi tentang sesar. Nah, apa itu sesar? Nah, sesar adalah rekahan atau zona rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dengan arah yang sejajar dengan bidang patahan. Nah, pergeseran pada sesar bisa terjadi sepanjang garis lurus yang disebut dengan sesar translasi atau terputar yang dinamakan sesar rotasi. Nah, pergeseran-pergeseran ini mempunyai dimensi berkisar antara beberapa sentimeter sampai mencapai ratusan kilometer.
Bahan yang hancur akibat pergeseran dapat terjadi pada jalur sesar. Dapat berupa gough, yaitu suatu bahan yang halus karena lumat akibat garusan, dan breksi sesar, yaitu zona hancuran yang memperlihatkan orientasi fragmen akibat adanya garusan. Nah, adapun beberapa bagian dari sesar, yaitu yang pertama ada bidang sesar, hanging wall, pot wall, trough, dan heave. Nah, yang pertama bidang sesar. Nah, bidang sesar adalah bidang rekahan di mana terjadi pergeseran antara blok-blok yang saling berhadapan. Seringkali bidang sesar tercerminkan secara morfologis sebagai gawir sesar. Nah, yang kedua, hanging wall. Nah, hanging wall ini adalah blok patahan yang berada pada bagian atas dari bidang sesar. Nah, kemudian yang ketiga ada footwall. Nah, footwall ini adalah blok yang ada di bagian bawah pada bidang sesar. Kemudian yang berikut ada trough. Nah, trough ini adalah jarak slip atau separation yang diukur pada bidang vertikal. Kemudian yang terakhir ada heave. Heave ini adalah jarak slip atau separation yang diukur pada bidang horizontal, berbeda dengan trough. Nah, pada materi yang selanjutnya, pada materi terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang lipatan. Nah, apa sih itu lipatan? Nah, lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau volume dari suatu bahan yang ditunjukkan sebagai lengkungan atau kumpulan dari lengkungan akibat pengaruh suatu tegasan atau stres. Pada umumnya, refleksi pelengkungan ditunjukkan pada perlapisan batuan sedimen atau foliasi batuan metamorf. Nah, secara umum, lipatan dibedakan menjadi dua, yaitu lipatan antiklin dan lipatan sinklin. Nah, apa sih itu lipatan antiklin dan sinklin? Nah, lipatan antiklin adalah lipatan yang kedua sayapnya mempunyai arah kemiringan yang saling berjauhan, sedangkan lipatan sinklin adalah lipatan yang kedua sayapnya mempunyai arah kemiringan yang saling berdekatan. Nah, berikut ini saya akan menampilkan gambar dari lipatan antiklin dan lipatan sinklin. Nah, pada gambar ini lipatan antiklin memiliki bentuk cembung ke atas di mana batuan tertua berada di tengah lipatan. Sementara pada lipatan sinklin ini memiliki bentuk cekungan ke atas di mana batuan termuda berada di tengah-tengah lipatan. Nah, berdasarkan posisi bidang sumbunya, lipatan dapat diklasifikasikan secara deskriptif menjadi lipatan simetri, lipatan asimetri, lipatan isokinal, lipatan menggantung, lipatan rebah, dan chevron. Nah, lipatan asimetri. Nah, lipatan asimetri ini adalah lipatan yang kedua sayapnya mempunyai sudut kemiringan. Sedangkan lipatan asimetri adalah lipatan yang kedua sayapnya mempunyai sudut kemiringan yang tidak sama besar. Nah, yang ketiga ada lipatan isokinal. Nah, lipatan isokinal ini adalah lipatan yang tegak yang sumbunya membentuk 90 derajat terhadap dasar. Kemudian yang keempat ada lipatan menggantung. Lipatan menggantung adalah lipatan yang miring namun sangat menonjol pada satu sudut sehingga terlihat seperti menggantung. Kemudian yang berikut adalah lipatan rebah. Lipatan rebah adalah lipatan yang kedua sayapnya saling bertumpuk pada satu sisi sehingga dapat terjadi pembalikan lapisan batuan. Kemudian yang terakhir lipatan chevron. Nah, lipatan ini adalah lipatan yang bentuk sisinya sama namun puncaknya berbentuk lancip. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi saya tentang geologi struktur. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.